Puji Tuhan, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini tentang mengucap syukur. Dan mungkin ada banyak di antara kita yang memandang ini sesuatu yang tidak sulit untuk dilakukan. Apalagi kalau kita merasakan dan mengalami ada pertolongan Tuhan, usaha kita diberkati, kemudian keluarga kita mengalami hal-hal yang baik, kemudian juara, mendapat bonus, dan itu hal-hal yang rasanya biasa. Dan setiap minggu ketika kita beribadah, kita juga mengucap syukur kan? Bersyukurlah kepada Tuhan, terima kasih Yesus. Itu sesuatu yang biasa kita ucapkan, kita nyanyikan di dalam ibadah-ibadah. Dan mungkin kita juga bersenandung. Tetapi satu hal, Alkitab ajarkan kepada setiap kita bicara tentang konsistensi. Nah, karena itu saya ajak kita untuk membuka Alkitab dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur yang Tuhan ajarkan dalam segala hal. Mungkin ketika kita mengalami hal-hal yang baik di dalam hidup kita, besok pagi gampang sekali kita akan bersyukur. Kita bilang terima kasih, Tuhan Yesus itu baik. Tetapi ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin kita dikecewakan, ada orang yang mungkin menyerobot bisnis kita, ada orang yang mungkin membicarakan kita, menghina kita, apakah esok pagi berikutnya kita masih bisa tetap bersyukur? Apakah kita bisa tetap berkata Tuhan Yesus baik? Nah, ada banyak orang yang memandang hal-hal yang seperti itu sesuatu yang kecil, sesuatu yang apa masalahnya kalau saya bersungut? Wajar kan? Saya juga manusia biasa. Saya dikecewakan, saya mengharapkan sesuatu lalu saya tidak mendapatkannya. Wajar dong kalau saya bersungut. Itu bukan sesuatu yang besar. Betulkah hal itu dapat dikatakan demikian? Nah, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab akibat-akibat daripada tidak bersyukur, atau lebih tepatnya bersungut-sungut. Nah, saya mengajak kita buka Alkitab, yaitu yang pertama 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13, cukup panjang ya. Nah, dikatakan demikian, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Perhatikan, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi kejadian-kejadian yang tertulis di dalam Alkitab seringkali Tuhan izinkan untuk disampaikan kepada kita, kita baca, kita renungkan, ini sebagai peringatan. Artinya apa yang terjadi di masa lalu itu juga bisa kita alami di saat sekarang atau nanti. Hari ini mungkin sepertinya bersungut tidak ada masalah. Bersungut oke aja tuh. Contohnya keluarga saya tetap baik tuh, saya tetap aja seperti ini, tidak ada masalah. Coba lihat ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13, dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan mengingatkan bahwa jangan biasakan kita bersungut-sungut. Karena Alkitab bilang, kalaupun Tuhan izinkan ada masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, lah kan Tuhan bisa mencegah. Lah Tuhan kan bisa membatalkan. Betul, kadang Tuhan izinkan adanya pencobaan untuk melatih iman kita. Dan Tuhan yang menjamin, kalaupun itu terjadi, pencobaan itu biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Bahkan Dia akan memberikan jalan keluar. Berarti hal yang pertama yang harus kita perhatikan akibat daripada bersungut atau tidak bersyukur, yaitu Alkitab katakan kebinasaan. Jangan sampai hal yang kita pikir kecil, tapi itu membuat hancur apa yang hal-hal yang baik yang Tuhan rancangkan, kemudian hancur karena kebiasaan kecil yang kita bilang bersungut-sungut. Nah, yang kedua, apa yang Tuhan mau katakan akibat daripada bersungut atau tidak mengucap syukur?
Kita baca Ayub pasal yang ke-42, ayat yang berikut, ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayat yang ke-9, maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Zofar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Jadi ini Tuhan mengingatkan dalam kasus Ayub. Ayub itu orang yang sebelumnya konsisten dalam hal mengucap syukur. Waktu hartanya diambil, waktu anak-anaknya mati, padahal dia setia, dia saleh, dia berdoa. Dia suka datang kepada Tuhan dengan konsisten. Jangan-jangan anakku berbuat dosa. Lalu dia memimpin persekutuan dengan anaknya, memberikan korban kepada Tuhan untuk memohon ampun kalau anak yang Tuhan anugerahkan kepadanya itu berbuat salah. Dan waktu Tuhan ambil, adakah sungut-sungut dalam mulut Ayub? No. Dia bilang Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga lah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Istrinya lalu datang, bilang, masa kejadian seperti ini bisa menimpa engkau yang saleh? Kutukilah Allahmu itu. Dia bilang, masakan kita bisa mau menerima hal-hal yang baik aja? Ketika diizinkan Tuhan seperti ini, apakah kita harus mengutuki Allah? Dia konsisten. Tapi tiba-tiba 3 temannya datang, sepertinya peduli. Teman-temannya datang. Harusnya kalau teman datang di saat ada yang mengalami masalah, bikin semangat dong, membangkitkan harapan dong. Tapi ini pun harus menjadi perhatian kita. Kadang-kadang ada teman sepertinya baik, tapi waktu dia datang kepada Ayub, dia mulai bilang, sesungguhnya Allah yang engkau sembah itu tidak baik. Mereka mulai bilang, jangan-jangan engkau ada salah. Jangan-jangan engkau menutupi kesalehanmu untuk menutupi hal-hal yang jahat yang selama ini engkau lakukan. Jangan-jangan ada dosa yang kau buat. Jadi akhirnya Ayub mulai gundah. Sampai akhirnya dia bilang, Tuhan biarkanlah aku mati. Dengan kata lain, Ayub yang selama ini setia, yang selama ini bersyukur, akhirnya menjadi berubah. Padahal Alkitab katakan Tuhan sudah merancangkan hari depan penuh harapan kepada setiap kita, termasuk Ayub. Sampai akhirnya waktu Tuhan berfirman, Ayub pun akhirnya menyadari bahwa selama ini aku mengenal engkau cuma dari kata orang, tetapi sekarang dengan mataku sendiri aku mengenal engkau. Tuhan mengasihi Ayub, Tuhan melawat Ayub, dan akhirnya Tuhan pun memulihkan keadaan Ayub lebih baik daripada sebelumnya. Di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Berarti teman-teman Ayub yang membuat imannya goyah, yang membuat perkataan-perkataan Ayub kepada Tuhan menjadi berubah, akhirnya bisa dipulihkan asalkan Ayub mengampuni. Jadi hal yang berikut, yang pertama tadi saya ingatkan dalam menghadapi masalah, perhatikan pertemanan. Kalau pertemanan kita itu membuat kita jadi bersungut-sungut, mundur dari hadapan Allah, tidak bisa bersyukur, perhatikan, ambil keputusan, jauhi teman-teman yang seperti itu. Lalu yang kedua, kalaupun ada teman-teman yang bersikap jahat, biasakan untuk tetap mendoakan. Ayub mendoakan mereka, maka keadaan mereka pulih. Tetapi bukan cuma untuk mereka. Ternyata akibatnya pun Ayub dipulihkan dan Tuhan memberkati dia lebih daripada kejadian yang sebelumnya. Yang terakhir, apa akibat daripada bersungut atau tidak mengucap syukur? Membatalkan rencana Tuhan yang sempurna yang Dia siapkan untuk kita. Nah, saya baca dalam Ibrani 3 ayat yang ke-9, mulai ayat yang ke-7, minta maaf. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Yang harusnya menguji ya Tuhan dong. Ini mereka yang menguji Tuhan. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Bukankah Tuhan yang berjanji kepada bangsa Israel,
Aku akan membawa engkau dari negeri perbudakan ini, yaitu di negeri Mesir, dan membawa engkau ke negeri yang kujanjikan kepadamu supaya engkau dapat beribadah kepadaku. Tetapi Tuhan yang janji, Tuhan yang sanggup melakukannya, Tuhan yang tak pernah lalai. Alkitab berkata, dalam kegeramannya, akhirnya Allah berkata, engkau tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Berarti hal yang sangat menyedihkan akibat daripada bersungut, yaitu membatalkan rencana hari depan penuh harapan yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan mau, bukan cuma berjanji. Tuhan mau kita mengalami apa yang Dia sediakan dan janjikan. Tapi bersungut, tidak mengucap syukur, itu bisa membatalkan rencana Tuhan. Bukan karena dia tidak sanggup, bukan karena dia lalai, bukan karena dia pribadi yang lemah, tetapi karena kita bersungut dan tidak mengucap syukur. Karena itu, lakukanlah yang baik yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Dan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Amin. Amin.